Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak ibu sekaliannya. Apa kabar anak ibu 6A dan juga 6B? Sehat kamu semua sayang? Alhamdulillah sehat ya nak. Kita kembali berjumpa dengan ibu di subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang hewan sahabatku. Anak ibu sekalian, semua kita sudah mengenal hewan. Coba sekarang kita lihat hewan yang ada di darat, hewan yang ada di air, dan hewan yang ada di udara. Contoh hewan yang ada di darat apa sayang? Iya, ayam, bener, ayam. Apalagi? Iti, iya bener nak. Terus harimau, singa, iya. Apalagi? Kucing, iya. Itu contoh hewan yang ada di darat. Lalu hewan yang ada di laut? Iya, ikan, buaya, itu hewan yang ada di laut. Hewan yang di darat yaitu hewan yang dapat terbang. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah cara perkembangbiakan hewan. Mengapa hewan harus berkembang biak? Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya, baik anak-anak, kita mulai dari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ya. Perkembangbiakan hewan. Hewan sama halnya dengan tumbuhan. Kalau yang lalu di pembelajaran 1 di subtema 1 kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan 2 cara. Dengan berapa cara nak? 2. Yaitu secara vegetatif. Ya, yang kedua secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan dengan tidak kawin. Tidak kawin. Iya, lalu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Baik, sudah. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Artinya hanya melibatkan satu induk saja. Sementara perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan melalui perkawinan. Artinya melibatkan 2 induk, yaitu induk betina dan jantan. Perkembangbiakan secara vegetatif itu secara tidak kawin itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama dia secara membelah diri. Kedua dia secara bertunas. Dan secara bertunas, ya kan? Yang ketiga dia secara partenogenesis. Ya, membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu protozoa, amoeba, paramecium. Ini berkembang biak dengan paramecium. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Lalu dengan cara bertunas, yaitu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hydra. Ini hewan air. Nah, lalu yang ketiga dengan cara partenogenesis ini adalah perkembangbiakan tanpa adanya pejantan, dia masih bisa berkembang biak. Itu adalah contohnya pemulung. Ya, baik, itu secara vegetatif atau tidak kawin. Sekarang kita masuk secara kawin. Secara kawin, perkembangbiakan itu terbagi 3. 1, perkembangbiakan secara bertelur. Ya, yaitu disebut juga dengan ovipa. Dengan apa nak? Ovipa. Yang kedua secara beranak atau melahirkan, disebut juga dengan cara vivipa.
Oke, yang ketiga dengan cara bertelur melahirkan. Agak cepat ya saya, karena videonya nanti terlalu lama. Dengan cara bertelur melahirkan disebut juga dengan cara ovovivipa. Nah, lalu hewan apa yang bertelur dengan cara contoh hewan bertelur banyak? Ayam, itik, burung, ya kan? Dan sebagainya. Lalu dengan cara beranak, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah kambing, kucing, lagi nak? Gajah, iya benar gajah. Nah, lalu secara bertelur melahirkan, contohnya adalah ini ular bisa, ular yang ini tadi ular bertelur, ya. Lalu yang di sini bertelur melahirkan contohnya adalah ular boa. Dan kenapa dia dikatakan bertelur melahirkan? Karena ada sebagian ular yang ketika dia menetaskan melahirkan anaknya itu masih dalam cangkangnya. Jadi itulah yang disebut dengan bertelur melahirkan. Demikian nak bahasan kita tentang ini. Nanti akan kita lanjut terkait tadi dengan beberapa hewan dan cara perkembangbiakannya. Anak ibu semua mengenal gajah. Iya, gajah. Siapa yang tidak mengenal gajah? Nah, semua kita mengenal gajah. Oleh negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, itu dan Thailand, itu gajah putih itu dianggap hewan yang suci. Hewan suci. Jadi mereka menganggap gajah putih ini dianggap hewan suci oleh negara Myanmar, Kamboja, dan Thailand karena mereka menganggap menjaga dan memelihara gajah itu dengan harga dan usaha yang sangat mahal. Karena pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah. Ya kan? Indonesia dikaruniai wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Berapa lautannya nak? Sekitar 70%, sedangkan daratannya hanya 30%. Luas lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Karena ikan tuna dianggap ikan yang paling banyak mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya, kalau kita di sini jarang mengkonsumsi ikan tuna karena memang ikan tuna itu harganya sangat mahal. Jadi kita hanya mengkonsumsi ikan kecil-kecil. Ikan tuna itu banyak dikonsumsi oleh negara-negara di luar. Lalu tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Iya, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi oleh negara tersebut. Karena itulah hewan-hewan di atas merupakan sebagian besar dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Sekarang ibu memberi tugas kepada anak-anak sekalian. Bisakah kamu semua menemukan hewan lain? Lalu setelah kamu temukan hewan itu, letakkanlah di tempat yang telah disediakan, yaitu di halaman 65. Di halaman 65, ya nak ya. Nah, ya, dibuat di situ gambar hewannya dan termasuk dari daerah mana. Oke? Oke. Selanjutnya kita akan membicarakan pelajaran kita yang lain, yaitu terkait dengan potensi negara-negara di ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN. Semalam kita sudah membahas negara ASEAN itu adalah negara-negara yang bergabung dalam suatu perhimpunan di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara ini terletak pada jalur perdagangan dunia.
Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara tersebut. Contoh Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alam. Karena kayanya negara Brunei Darussalam ini, setiap bayi yang baru dilahirkan itu dibayar oleh pemerintah. Tuh negara Brunei Darussalam. Lalu Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara tersebut. Kalau kita masuk Indonesia adalah negara kita tercinta. Iya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Sebuah negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, negara kita Indonesia yang tercinta ini mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, kita lanjutkan sayang di Kamboja. Oke, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong itu merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Itu dia sumber daya alam dari negara kita, negara tetangga kita, yaitu Kamboja. Lalu kita masuk ke Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Lalu kita sampai selanjutnya negara Malaysia. Siapa yang udah pernah ke Malaysia, nak? Iya, sebagian di antara kita sudah jalan-jalan ke negara tetangga kita yang paling dekat, yaitu Malaysia. Kalau kita dari Kepulauan Batam naik feri ke Malaysia itu hanya sekitar 45 menit, ya kan, nak? Kalau kita naik pesawat, naik melalui jalur udara juga hanya sekitar 45 menit. Malaysia merupakan negara yang paling dekat dengan kita. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Iya, peralatan elektronik juga banyak kita jumpai di sana. Minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil,
sepatu dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Dan memang kemakmuran Malaysia itu sudah di atas dengan kemakmuran kita Indonesia. Mudah-mudahan kita juga nanti akan menjadi negara yang makmur. Amin. Iya, baik. Kita lanjut nak, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Baik, iya itu dah ya. Kita lanjut dengan Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit ternama di Asia karena memang luas negara Singapura ini agak kecil dibandingkan dengan negara kita dan memang terletak di perairan. Baik, kita lanjut Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Terakhir sayang, Vietnam. Vietnam setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, baik. Di pelajaran sebelumnya juga sudah Ibu singgung dengan negara ASEAN ini ya nak ya. Ini secara terperinci. Dan untuk materi-materi selanjutnya, silakan Ananda Ibu sekalian membuka buku yang telah Ibu bagi. Walaupun sebahagian tidak dapat ya nak karena tidak cukup. Tapi nggak apa-apa. Yang lain boleh membuka buku yang lain. Baik nak. Ada tugas yang akan Ibu berikan terkait dengan pelajaran kita ini. Ibu meminta kepada kamu sekalian untuk lebih memahami tentang negara-negara ASEAN ya nak ya. Tugasnya silakan kamu lihat di internet bagaimana tentang kebudayaan dari negara-negara kita, yaitu negara-negara yang tergabung di dalam perhimpunan ASEAN. Demikian nak pembelajaran kita. Mudah-mudahan Ananda Ibu semua dapat memahaminya. Salam dan bahagia anak-anak sekalian. Salam nak.